Oh, rata karabo shikara la kara kara bara la bashi. Ikara bara bara la bashi. Shokoro koro bara 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 la ba. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Ya raba raba la bashandaro. Ya raba 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 la bashandaro. Ya raba raba la bashandaro. Ya raba papa shikara bara bara la bashandaro. Korea. Ya raba 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 la bashandaro ade raba 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 la bashandaro. Haleluya Yesus. Ya raba 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 la bashandaro. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera kalau di tengah badai. Amin. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan duduk kembali. Anda bersuka cita saat pujian dinaikkan tadi. Haleluya. Ya saya sungguh merasakan hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita. Ada sukacita yang luar biasa. Puji syukur bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat satu kisah yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab ya. Yang saya percaya bahwa kisah ini akan memberkati setiap kita. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang mengalami kelemahan, kebuntuan. Ayo kita bersama-sama akan buka di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ya kita baca bersama-sama. Kisah yang sungguh indah. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya sebentar ya. Pintu gerbang domba, kenapa dinamakan pintu gerbang domba? Karena lewat pintu gerbang itu domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah dimasukkan jalannya ya. Lewat ke situ saya pernah bawakan tentang padang belantara di tempat mana yang ada mercusuar, seperti mercusuar di situ ya saudara, di mana khusus domba-domba pilihan yang untuk persembahan di bait Allah. Nah ketika mereka dibawa ke bait Allah, mereka akan melewati pintu gerbang ini, maka dinamakan pintu gerbang domba ya. Lanjut. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Perhatikan dengan baik-baik bahwa di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Mereka semua menantikan terus.
4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Luar biasa ya. Waktu itu ada kolam yang seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau zaman sekarang ada kolam yang seperti itu. Antriannya makin gede saudara ya. Makin nggak gampang masuk pertama kali ke kolam ya. Terus ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Adakah Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami 38 tahun sakit? Dan sakitnya bukan sakit flu biasa. Ya, sakitnya membuat dia begitu susah untuk bergerak ya. Ayo kita baca terus. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dia harus berbaring karena dia nggak kuat. Tadi saya katakan sakitnya bukan sakit yang ringan ya. Dan karena karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Unik ya. Maukah engkau sembuh? 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu. Jadi dia bukan lumpuh 100% nggak bisa gerak saudara. Dia masih berjuang saudara ya. Dia berjuang untuk dia bisa menuju. Dia ngomong sendiri, dia jawab sama Tuhan bahwa dia berusaha menuju ke situ tanpa bantuan siapapun juga. Nah, saudara lihat perjuangan dia begitu selama 38 tahun. Ya. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kita akan berhenti dulu di sini ya. Nah, saudara, ada sesuatu yang menggelitik hati saya ya ketika saya membaca tentang kisah ini. Saya bertanya-tanya, kenapa dari antara tadi saya baca Anda sudah mengerti yang ada di lima serambi itu begitu banyak orang yang sakit. Sakitnya macam-macam ya. Tetapi apa sih yang membuat Tuhan menengok satu orang ini? Kenapa orang ini membuat Tuhan datang kepadanya? Ada sesuatu di dalam diri orang itu. Sekalipun saudara, pada saat itu kondisinya kalau orang lain lihat 38 tahun dia ada di situ, orang tuh bisa bilang begini, wes kuwi koyok wong mati wesan. Wes ora iso popo. Yo ning kono. Sampai orang-orang dikatakan tidak ada yang care sama dia. Tidak ada yang peduli sama dia. 38 tahun. Saya kemudian merenungkan 38 tahun dia berjuang dengan dirinya sendiri. 38 tahun dia tidak pindah mencari tempat lain. Dia ada di situ karena dia meyakini satu hal saudara. Bahwa di tempat itu, di kolam itu ada malaikat Tuhan yang sewaktu-waktu akan datang dan dia punya satu pengharapan di tengah-tengah ketidakberdayaannya, di tengah-tengah ketidakmungkinannya. Orang akan berkata tidak akan pernah mungkin dia bisa masuk ke situ. Bahkan mungkin dia berpikir tidak akan pernah mungkin aku bisa ke situ. Aku mengalami kesembuhan, aku mengalami mujizat. Tetapi satu hal saya percaya yang menarik Tuhan kepada orang itu adalah di dalam orang itu sekalipun dari luar nampaknya mati, tetapi ada satu terang, yaitu apa? Iman. Dia punya pengharapan walaupun itu mungkin terangnya di dalam dia itu mungkin tidak terang yang besar, mungkin meredup, tapi Tuhan melihat. Nah, yang luar biasa di sini adalah hal itu saudara. Ya, pergumulan 38 tahun dia berjuang dan saya yakin saudara untuk kegiatan sehari-hari. Saya berapa waktu yang lalu, minggu lalu saya kambuh
ini saudara, saya pernah cedera otot parah waktu saya masih muda. Saya dulu agak tomboy ya saudara ya. Waktu SMA tuh saya lihat teman-teman kok bisa pakai sepatu roda. Saya belajar, saya bisa. Lalu meningkat, saya lihat kok bisa meluncur dari ketinggian ya. Kayaknya enak ular-ularan. Wah saya pengen belajar saudara, saya harus bisa juga. Wong teman saya bisa, saya belajar saudara. Pertama kali belajar dari atas jatuh saudara, saya jatuh. Sementara sepatu roda besi dari teman-teman itu kena di bagian belakang saya sini. Saya sempat rebahan lama, sembuh karena waktu itu masih muda, tapi dokter ngomong ya hati-hati kalau sudah lebih berumur. Nah kemarin saya kambuh. Saya kambuh saudara, baru seperti itu saudara. Baru seperti itu baru berapa hari saudara. Saya tuh berjuang setiap hari untuk bisa berdiri saudara. Saya berjuang untuk bisa berdiri. Apalagi kalau namanya harus ke toilet. Aduh saudara. Makanya ketika saya dapatkan ini Tuhan, ini tidak mudah, betul-betul tidak mudah. 38 tahun saya baru beberapa hari keringat dingin selalu keluar kalau saya berusaha untuk berdiri. Di tempat tidur saya hanya balik badan ke kanan ke kiri aja susahnya bukan main saudara. Pelan-pelan cari cara gimana supaya tidak sakit. Apalagi harus bangun ya. Apalagi kalau pengen wahing saudara, saya ketakutan sekali. Karena begitu saya wahing, itu langsung seperti ditusuk sesuatu dari sebelah sini saudara rasanya ya. Sampai kalau saya jalan tuh sampai paha saya tuh gemeter. Ya sampai. Nah maka itu saya mendapatkan satu gambaran di sini. Bagaimana orang ini bisa melewati dengan kondisi yang seperti itu saudara. Dia ada di tempat itu, dia tidak kemana-mana. Saya tidak tahu bagaimana dia melewati kegiatan sehari-hari. Maaf dalam arti kayak makan, minum, buang air besar, buang air kecil saudara ya. Kesulitan yang dia hadapi itu seperti apa. Tetapi sesuatu yang masih ada di dalam dirinya. Dia mungkin tidak memiliki apa-apa lagi untuk bisa dikatakan hidup. Ya, uang tidak ada, kesehatan tidak ada, ya. Bahkan perhatian tidak ada. Mungkin bisa jadi 38 tahun dia sakit, keluarganya sudah tidak ada yang mau lagi menolong dia. Bisa jadi keluarganya ada yang sudah meninggal juga. Dia tidak bisa harapkan. Mungkin dia mengalami proses awalnya. Mungkin dia protes orang-orang di sekelilingnya tidak memperhatikan, tidak menolong. Tapi sampai di titik itu saudara, dia cuma ngomong sama Tuhan kan. Enggak ada orang yang mau bantu aku. Dia enggak marah lagi sama sekelilingnya. Dia tidak lagi menyalahkan orang lain saudara. Tapi dia berusaha, dia bilang, sembari aku berusaha menuju ke sana. Tapi orang-orang lain itu sudah pada duluin. Karena orang lain ada yang nolong. Karena yang buta ada yang nuntun. Yang lumpuh ada yang bopong. Sementara aku, orang mungkin sudah bosen. Ya, orang lain lihat, ya wes belah, iki wes kesuwen wis ora usah diurusi, wes gerek ngenteni mati nih. Nah, orang berpikir seperti itu saudara. Tetapi lihat bagaimana dia punya sesuatu yang masih hidup, masih tersisa. Yaitu apa? Pengharapan. Dia masih memiliki iman. Aku percaya ada sesuatu ilahi di kolam itu. Dan ketika malaikat Tuhan ya, sesuatu yang bersifat ilahi, malaikat Tuhan dari surga datang ke situ, air itu terguncang. Maka saat itu aku tahu aku harus ke situ. Aku mau datang ke situ. Ada berapa banyak dari kita saudara yang mungkin hari-hari ini masih ada di dalam pergumulan. Masih ada di dalam kondisi engkau tidak berdaya. Sampai-sampai orang di sekelilingmu sudah bosan engkau ceritakan dengan masalahmu. Sampai-sampai keluargamu sendiri juga sudah enggak care lagi dengan masalah yang engkau hadapi. Tetapi engkau tidak pernah meninggalkan untuk engkau tetap beribadah kepada Tuhan. Karena gimana pun orang melihat ketidakmungkinan dalam hidupmu, bagaimana engkau juga melihat ketidakmungkinan di dalam hidupmu. Tapi ada sesuatu yang kecil yang di dalam yang masih hidup, yang masih bersinar, yaitu pengharapan, iman kepada Tuhan. Dan saya percaya inilah yang membuat Tuhan menengok dia saudara. Ya, menengok dia, membuat Tuhan itu datang kepada dia. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga tentang wanita Samaria.
Wanita Samaria adalah juga tipe orang yang membuat Tuhan menengok, melirik dia, mendatangi dia. Ada beberapa kisah luar biasa di Alkitab yang membuat hati Tuhan tergerak untuk mendatangi, untuk menengok dia. Nah tetapi saudara, hal itu, apa yang ada di dalam dia, sisa sedikit sinar mungkin ya, sisa sedikit pengharapan. Ada sedikit kehidupan yang membuat dia terus bertahan. Itu tidak membawa dia dalam satu mujizat besar yang dia nantikan. Dia belum mengalami kesembuhan, dia belum mengalami mujizat. Mungkin dari kita, oh Tuhan, aku sudah datang di tempat yang tepat. Sama seperti pria itu. Aku sudah datang, pria ini sudah datang di tempat yang tepat. Dia tidak pergi ke lain-lain. Dia datang di mana dia tahu bahwa ada kuasa ilahi di situ. Tetapi mengapa dia belum mengalami mujizat, saudara? Ya, dia belum mengalami kesembuhan. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi saya ceritakan kepada saudara, sesuatu yang membuat Tuhan melirik dia. Dan saya percaya sesuatu yang masih membuat Tuhan melirik kita. Pagi ini saya percaya Tuhan melihat kita, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang masih memiliki sisa pengharapan, sisa iman. Dan Tuhan lihat engkau datang, engkau mencari, engkau beribadah, engkau tidak tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan tahu engkau butuh dilepaskan, engkau butuh dipulihkan, engkau butuh mujizatnya. Yang kedua apa saudara? Mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Itu untuk kita. Kalau untuk pria ini belum pernah mengenal Tuhan. Dia nggak tahu bahwa itu Yesus yang datang sama dia. Tetapi apa yang luar biasa saudara? Sebuah perjumpaan. Nah ini yang dahsyat sekali. Ayo kita lihat lagi. Saya mau ulang lagi ya. Di ayat 6 dulu. Sebuah perjumpaan. Nah ini yang kita rindukan. Sebuah perjumpaan kembali dengan Tuhan. Sesuatu yang berbeda. Perjumpaan bukan hanya sekedar, oh ya aku mau datang ke gereja. Paling enggak Tuhan, aku tahu bahwa di gereja ada mujizat. Siapa tahu aku mengalami kesembuhan hari ini. Siapa tahu aku mengalami pemulihan hari ini. Tetapi engkau belum dapatkan. Ada sesuatu lagi yang lebih dalam lagi. Yaitu satu perjumpaan yang Tuhan mau terjadi pada pagi hari ini juga saudara. Ya, karena saya percaya ketika ini disampaikan ada satu kerinduan dari Tuhan. Tuhan mengerti pergumulan kita masing-masing. Ada satu kerinduan Tuhan mau menjumpai kita. Ayo kita lihat di ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ya Tuhan, saya tadi katakan ya bagaimana Tuhan melihat pergumulan dia setiap waktu, setiap hari selama 38 tahun. Orang itu tidak undur dari Tuhan. Ya, orang itu tidak undur dari pengharapan bahwa pasti aku akan bisa sembuh asalkan aku bisa nyemplung ke dalam kolam Bethesda. Ya, nah saya akan terangkan yang kedua, saudara, mengenai sebuah perjumpaan. Nah, ini sangat berharga sekali ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, pada saat Tuhan bertanya begini kepada orang itu belum tahu bahwa dia Yesus sang pembuat mujizat yang sering dibicarakan orang yang sudah terkenal waktu itu. Kalau dia ngerti siapa yang ngajak ngomong ya, tentu dia begitu ngelihat langsung yakin, pasti aku sembuh. Mungkin orang itu berpikir Yesus adalah salah satu orang yang datang sama dia yang tanya. Saudara jadi bisa bayangkan ya, di situ misalnya banyak orang sakit, tahu-tahu karena nggak kenal, ada orang lagi kok datengin orang yang sakit ini ya, lalu tanya, kayak gelemari rak, gelemari. Nah dia kan nggak nyangka kalau itu Yesus. Maka itu dia menjawab. Dia jawab,
berikutnya, ayo, saya 7. Jawab orang sakit itu kepadanya. Saudara, sebenarnya dia itu tidak berkata Tuhan, ya. Ketika saya pelajari dalam konteks aslinya, dia itu berkata Tuan. Tuan, Bapak, ya, Bapak, Tuan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Jadi dia bercerita kepada pria ini yang mendatangi dia. Pak, piye to? Gak ada orang yang menurunkan aku, gak ono sing ngewangi aku jijik yo, ya. Untuk turun ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, ya. Saudara nanti bisa saya akan ajak di ayat berikutnya yang akan membuktikan bahwa pada saat dia bicara begini, orang ini belum tahu kalau dia Yesus, ya. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, sekarang kita maju yuk di ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, ini yang luar biasa ya saudara ya. Nah, ketika orang itu, pada saat saya katakan tadi orang itu belum tahu bahwa dia Yesus. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu membuat sesuatu yang berubah di dalam dia. Ya, saya katakan juga beberapa minggu yang lalu, perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali ya. Perjumpaan kembali, mungkin karena kita mengalami masalah yang lama belum juga terjawab. Saudara, secara tidak sadar sesuatu itu mulai meredup di dalam kita. Ya, mungkin karena kepedihan yang kau alami lama, kelelahan yang kau alami itu lama, itu membuat engkau tidak lagi punya kekuatan, gairah yang seperti pada awal engkau mengenal Tuhan. Saat pada awal engkau jatuh cinta kepada Tuhan, masih percaya kepada Tuhan, tetapi ada satu kelelahan, ada satu beban, ya, ada sesuatu yang membuat kita itu tertekan. Saudara, orang kalau sakit lama, orang kalau mengalami pergumulan lama, saya percaya tidak mungkin lah orang itu akan setiap hari terus berapi-api. Ya, mau di dalam Tuhan, mau dalam sehari-hari kehidupan, tidak mungkin saudara. Tekanan yang terus-menerus, balok itu menyisakan tetap iman di dalam, tetap menyisakan percaya kepada Tuhan. Tetapi mau tidak mau kita akui, ada sesuatu yang berkurang di dalam kita. Ada sesuatu yang menurun di dalam kita. Nah, Tuhan tahu yang seperti itu harus dibangkitkan lagi. Ya, harus mengalami perjumpaan. Pagi ini ketika Tuhan mungkin tanya bukan kepada pria itu, tapi tanya kepada saudara. Maukah engkau menjadi baik kembali? Maukah engkau sembuh? Tuhan tahu. Anda, pria ini, perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anda perlu mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Sesuatu yang akan mengubahkan Anda. Ya. Di dalam Markus, sebentar saudara. Markus 5 ayat 30 kita lihat sebentar ya. Tentang kesembuhan wanita yang pendarahan. Kenapa perjumpaan itu penting? Ada sesuatu, ada energi yang akan keluar dari Tuhan yang akan membuat perubahan saudara. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu pasti akan mengubahkan, akan merefresh, akan membaharui kita. Ya, rindukan pagi ini, minta kepada Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan menawarkan, mau nggak engkau sembuh? Mau nggak engkau dipulihkan lagi? Mau nggak engkau jadi baru lagi, jadi fresh lagi? Alami kembali perjumpaan dengan Tuhan. Tadi Markus Markus 5. Ya. Nah, ini kejadian dengan wanita yang mengalami pendarahan Bapak Ibu ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Anda tahu yang menjamah jubahnya adalah seorang wanita. Ya. Jadi
wanita itu ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, ketika dia jamah jubah Tuhan, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan katakan ada satu energi yang keluar. Dan ketika perempuan itu, wanita itu menjamah jubah Tuhan, dia mengalami kesembuhan seketika itu juga. Nah, kembali ke yang tadi lagi, saudara, ada sesuatu yang keluar. Anda dan saya perlu energi yang dari Tuhan. Perlu di recharge lagi, ya. Kita harus di-charge kembali supaya Tuhan mau kita bangkit kembali. Apa yang Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-7, balik lagi yang Yohanes, ya, yang Yohanes tadi yang tentang kisah yang 7. 8. Nah, ini yang Tuhan katakan, ya, kepada dia. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Diawali dengan apa? Perjumpaan dulu dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada satu energi, ada satu refresh yang kita terima, yang terjadi di dalam kita. Ya, ada sesuatu kekuatan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Minta, pagi ini saya rindu. Nanti setelah kita selesai dengan firman ini, biar pagi hari ini siapapun dari Anda yang membutuhkan, Tuhan, recharge aku lagi Tuhan. Baharui lagi aku. Aku butuh energi yang dari Engkau. Karena Tuhan seperti katakan kepada pria itu. Dia tidak mau lama-lama lihat pria itu seperti itu. Tapi Tuhan katakan, ya, bangun, rise, bangkit. Itu yang Tuhan mau. Ketika engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mau katakan satu firman. Firman yang menghidupkan, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan. Ya, dikatakan, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu yang Tuhan minta bagi setiap kita. Jangan engkau menjadi letih lesu. Karena di dalam Tuhan pasti ada jawaban seperti yang diterima oleh pria itu. Sesuatu kesembuhan, satu kelepasan. Mungkin selama ini ada dari kita yang mengalami terbelenggu seperti pria itu. Tidak sanggup untuk melakukan apa-apa. Tuhan, aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Yang aku tahu hanya aku tahu bahwa aku sebagai anakmu. Aku tetap percaya engkau ada. Aku tetap percaya engkau pembuat mujizat. Aku mau tetap datang ibadah. Siapa tahu Tuhan, aku ngalami mujizat hari ini. Tetapi hari ini juga saudara, Tuhan ingatkan kepada kita, maukah engkau sembuh? Kalau engkau mau sembuh, kalau engkau butuh kekuatan baru, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, baharui aku. Alirkan energimu Tuhan, seperti wanita yang menjamah engkau. Energi itu keluar dari tubuh Yesus, masuk ke dalam tubuh wanita itu. Seketika itu juga wanita itu pendarahannya berhenti. Perjumpaan dengan Tuhan membawa satu pemulihan. Membawa satu kesembuhan, kelepasan. Dan terjadi enggak saudara? Terjadi. Pria itu walaupun dia masih belum tahu Tuhan saudara ya. Belum tahu Tuhan. Tapi dia nurut saudara. Karena apa? Sesuatu terjadi di dalam dirinya. Sesuatu itu bergerak dan hidup di dalam dirinya. Sesuatu itu hidup di dalam tubuhnya. Sesuatu itu berubah. Dia merasakan energi yang baru. Dia merasakan kesembuhan yang baru. Kekuatan yang baru. Maka ketika Tuhan katakan, bangun, ayo bangun. Tuhan mau juga kita pagi ini yang engkau lama mengalami seperti itu sekarang juga bangun. Angkat tilammu. Tilam, pada saat pria itu mengalami sakit, tilam itu menunjukkan sebuah penderitaan, saudara. Menunjukkan sebuah kelemahan. Pria itu tidur di tilam itu, sama seperti misalnya. Kalau kita mungkin ada keluarga yang harus mengenakan kursi roda. Misal itu ini sebuah contoh saudara ya. Seumpama saya mengalami dengan almarhum tante saya itu ya, ketika saya melihat kursi roda itu,
Lalu yang terpikir di saya apa? Di kursi roda itu tante saya dulu sakit. Ya, ketika saya ke rumahnya melihat kursi roda itu yang ada di ingatan saya, langsung kursi ini mengingatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Tante saya sakit, ada di situ. Kursi itu adalah sebuah penderitaan. Tuhan katakan apa tentang tilam? Ya, tentang tilam Tuhan katakan, angkat tilammu. Selama dia, tilam itu kalau orang lain lihat, ya, dia pada saat dia angkat, orang itu akan melihat tilam itu adalah lambang kesengsaraan pria itu. Sekarang dia bisa angkat tilam itu. Angkat, Tuhan mau. Angkat apapun yang melambangkan sesuatu yang menimbulkan engkau menimbulkan apa ya saudara ya? Satu perasaan yang tidak mengenakan, satu lambang ketika engkau dalam keadaan lemah, apapun itu, entah itu satu luka batin, entah itu satu peristiwa, trauma, angkat itu saudara, angkat itu kepada Tuhan. Tuhan mau bangkit, ayo stop, jangan engkau merenungi di situ, jangan engkau ada di situ terus. Dia berkata pada pria itu, bangkit, angkat tilammu, jangan engkau ada di tilam itu terus. Jangan engkau hidup bersama tilammu. Ini waktunya engkau meninggalkan tilammu. Kebalikannya kalau engkau dulu tidur di situ. Lambang sakit penyakit, lambang kelemahanmu hari ini. Angkat tilammu, lambang kemenanganmu. Luar biasa saudara. Satu transformasi yang luar biasa saya lihat. Satu kemenangan. Seperti Tuhan mau ngomong sama pria ini. Supaya menunjukkan kepada orang lain. Ini loh tilamku. Aku bisa mengangkatnya. Tidak lagi tilam ini menjadi momok dalam hidupku. Tidak lagi tilam ini merupakan lambang hidupku. Ya saudara, kelemahan itu tidak lagi menjadi lambang dalam hidupku. Lepas. Justru pada saat itu kebalikan yang terjadi. Lihat, aku sanggup mengangkat tilam ini. Aku sudah kuat. Aku sudah sembuh. Aku sudah bebas. Itu yang Tuhan mau. Angkat tilammu dan engkau berjalan. Engkau jangan stop. Berjalanlah. Jadilah kuat dan berjalanlah. Itu yang Tuhan inginkan. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, Tuhan mau selesaikan. Tapi juga Tuhan tanya dari pihak Anda, betul enggak Anda mau disembuhkan? Betul enggak keadaan Anda itu mau dipulihkan? Terkadang saudara tanpa kita sadari, kita itu tidak cukup menginginkan hal itu. Ya, kadang ada yang orang seneng ngeman hidup di dalam kelemahannya. Saya pernah baca artikel begini saudara. Suatu saat itu ada KKR kesembuhan. Nah, ada seorang wanita yang duduk di kursi roda, ikut didorong maju ke depan untuk kesembuhan. Kemudian ditanya sama hamba Tuhannya, kamu mau didoakan untuk kesembuhanmu ini? Oh enggak, dia bilang enggak. Aneh ya saudara ya. Loh, lah kamu mau didoakan untuk apa? Saya pusing Pak Pendeta, doakan aja pusingnya supaya sembuh. Loh, lah kamu enggak pengen jalan? Jangan Pak Pendeta. Kalau nanti saya bisa jalan, nanti tunjangan saya dicabut. Oh, nah kan unik ya saudara ya, unik ya. Ya itu cuma satu contoh peristiwa yang terjadi ya saudara ya. Nah, maka itu pagi ini Tuhan tanya, masih mau enggak? Masih mau enggak? Jujur, kita seleksi hati kita. Benar enggak sih aku mau ini terjadi? Kalau engkau mau, maka saudara pagi ini minta kembali perjumpaan dengan Tuhan. Sesuatu yang mengubahkan. Minta lagi Tuhan saat aku berjumpa dengan engkau satu energi yang luar biasa yang daripadamu. Kuasa yang daripadamu itu akan mengalir kepadaku. Seperti pria ini. Kita boleh memintanya kepada Tuhan. Tuhan aku rindu.
Aku ingin dibarui, kekuatan yang baru, kekuatan yang akan membangkitkan imanku, kekuatan yang akan memulihkan aku, kekuatan yang akan mengubah hidupku. Hidup kita diubah, dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Ya, kalau sekelilingmu berusaha, orang boleh berdoa untuk engkau, orang boleh mensupport engkau, orang boleh memberikan nasihat, hiburan. Tetapi saudara, kalau engkau sendiri ketika ditanya Tuhan, benar gak mau sembuh? Engkau ragu-ragu, engkau gak tahu. Apapun yang dilakukan sekelilingmu tidak akan membawa hasil. Dimulai dari diri kita sendiri. Yes, aku harus sembuh. Saya punya satu pengalaman, saya diingatkan saudara. Saya sering cerita dulu saudara dalam sebuah kesaksian. Ketika saya pernah mengalami depresi dengan ketakutan yang tidak wajar dulu ya. Saya pernah mengalami cukup lama. Dan ternyata saudara, di beberapa saudara saya mengalami hal yang sama. Tapi Tuhan itu baik, memberikan kepada saya jalan keluar sehingga sekarang saya bisa, ketika mereka mengalami itu, mereka datang kepada saya kasih tahu jalan, saya sharing dengan mereka. Dan itu memberkati mereka. Nah, saudara, yang unik, saudara ya, saya tuh gak menyadari ketika saya mengalami seperti itu, saya tuh, walaupun saya tidak menginginkan hal seperti itu, saya tuh takutnya aneh, saudara. Keluar rumah takut, ke tempat yang tinggi takut terus, saudara. Takut nanti kalau mati, kalau misalnya ke matahari itu dulu ya, saudara, diajak, enggak mau, saudara saya. Takut apa? Takut nanti saya loncat ke bawah. Enggak wajar gitu, saudara. Nah, saya dikukung seperti itu. Bukan berarti saya enggak pergi ke gereja. Ya saudara, saya datang ke gereja. Lalu saya tetap masih punya pengharapan. Ya, saya masih punya pengharapan. Tapi seperti pria ini, saya seperti dibelenggu. Dan saya tidak berdaya dengan itu semua, saudara ya. Mengerikan sekali, saya menjadi orang yang begitu aneh. Keluarga saya melihat saya aneh. Ya, mungkin orang tua saya juga sedih lihat kondisi saya waktu itu ya, saudara ya. Nah, tetapi saudara, saya ingat persis satu malam ketika saya ada di Jakarta, saudara ya. Saya mengalami sesuatu yang dahsyat dan saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya terbangun di tengah malam, itu saya seperti mendadak tuh saya bisa melompat dan saya katakan stop, sampai di sini. Cukup. Mulai hari ini aku mau bangkit kembali. Aku tidak mau lagi ditekan oleh perasaan itu semua, oleh ketakutan yang tidak wajar. Loh, saya itu bisa seperti itu loh, saudara. Itu titik balik saya, saudara. Titik balik saya. Ya. Dan saya percaya pada hari itu, seperti pria ini, saya percaya Tuhan datang, Tuhan melihat saya. Dan malam itu ketika saya terbangun dan saya mengalami seperti itu, Tuhan juga sedang bertanya kepada saya, Nung, maukah engkau menjadi baik? Maukah engkau dipulihkan? Wah, maka itu ketika saya dengar pria ini serta-merta melompat, saudara. Walaupun dia belum tahu Tuhan Yesus, yang di hadapannya adalah Yesus. Saya ngerti benar, saudara, saya ngerti. Ada sesuatu yang dahsyat, energi yang dia terima. Seperti yang saya terima malam hari itu. Ada sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang memberikan saya kekuatan. Saya bangkit, saya katakan stop. Cukup sampai di sini. Aku tidak mau lagi hidup di bawah tekanan. Aku tidak mau lagi hidup di bawah ketakutan yang tidak wajar. Dan mulai, saudara, memang mulai sejak itu, saya mengalami terobosan, pemulihan di dalam kejiwaan loh, saudara, maksud saya. Itu luar biasa sekali. Dan persis seperti yang dialami oleh pria ini. Ada kelepasan yang terjadi. Ada kemenangan yang terjadi. Saudara rindu mengalami yang seperti itu? Rindu enggak? Rindu ya, amin. Haleluya. Ya, kita rindu mengalami sesuatu yang baru. Ayo, ini waktunya. Tuhan katakan, kau harus berjalan. Jangan engkau tidur terus. Engkau harus berjalan. Tuhan pakai pria itu nanti, saudara ya, menjadi saksi juga, saudara. Ya, walaupun kaum Farisi enggak suka karena dia angkat tilam di hari Sabat itu, saudara ya. Dia enggak peduli, dia enggak takut. Dia tahu persis. Jangan sekali-kali melawan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Tapi dia enggak peduli. Lah, orang yang
suruh aku kok, yang nyembuhin aku yang nyuruh. Ayo kita lanjutkan ya, kita lihat itu ayatnya. Di ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Saudara, dia alami dulu pertama perjumpaan dengan Tuhan. Ketika energi itu ada dan kemudian Tuhan tanya, kamu mau sembuh? Ya. Dan kemudian Tuhan katakan, bangkit. Bangkit. Dia melompat saat itu juga. Dia bangkit, suruh angkat tilam. Tilamnya dia angkat, saudara. Ya. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dia berjalan, saudara, ya. Tetapi hari itu hari Sabat. Ada tetapi hari itu hari Sabat. Terus kita baca dengan cepat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, oh, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Lihat saudara, Tuhan membawa satu perubahan kembali yang luar biasa. Kalau beberapa minggu yang lalu tentang wanita Samaria, Tuhan mendobrak satu budaya yang tidak baik, satu budaya yang tidak benar untuk tidak boleh mendatangi orang Samaria. Tapi Tuhan datangi, Tuhan dobrak hari itu, di saat ini saudara maaf. Di saat ini Tuhan mendobrak lagi budaya Yahudi yang tidak ada gunanya. Kenapa tidak boleh mengangkat tilam? Mengangkat tilam adalah apa pada waktu itu? Kesaksian, saudara. Kesaksian. Ya, ketika dia mengangkat tilam itu adalah kesaksian. Orang dia nggak usah ngomong, cukup dia angkat tilamnya aja semua orang, wow, 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 jalan. Diangkat bednya loh, diangkat tilamnya loh. Wow. Itu adalah sebuah kesaksian luar biasa. Dan itu orang Yahudi katakan, ini kan hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapa yang bilang tidak boleh sembuh, tidak boleh bersaksi di hari Sabat? Tuhan mau di hari itu orang yang katakan tidak boleh ada apa-apa. Di hari itu Tuhan mau nyatakan di setiap waktu ada mujizat. Orang katakan tidak bisa, tidak mungkin, tidak boleh. Tuhan katakan ya. Tuhan katakan ya. Ada mujizat. Ini nanti yang saya akan masuk di poin terakhir, poin ketiga. Lanjut dulu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan, dia jawab orang-orang Yahudi itu, dia berani loh saudara ya. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkat ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah, berjalan. Nggak usah sembunyi-sembunyi ya. Mungkin dia kalau ngangkat terus dia mau jalan, dia ke samping gini dia lihat gitu ya. Ojo sampai didelok wong atau bilang, oh no, ayo jalan. Angkat jalan di depan orang. Tidak apa-apa. Wah, luar biasa sekali peristiwa ini saudara. 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oh ini orang kok ngowah-ngowah adat. Ya saudara ya, kok berani nyuruh-nyuruh kayak gitu. Yang dilihat itu apa? Adatnya mereka bukannya tanya, wah, bukannya tanya gini, wow, kamu sembuh, luar biasa nih, ini mujizat nih. Yang diurusin apa saudara? Hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang cuma bilang, ini kan Sabat, kamu gak boleh ngangkat tilammu. Lah kok gak lihat dia disembuhkan dengan luar biasa. Sedangkan mereka aja 38 tahun gak bisa berbuat apa-apa sama pria itu. Tapi ketika pria itu sembuh dan ngangkat tilam, yang diurusin apa? Yang diurusin cuma perkara angkat tilam dan berjalan. Itu kan aneh sekali. Ya saudara ya. Terus saudara 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu. Ini saya mau ngomong. Tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, perjumpaan yang kedua lagi. Saudara berlanjut. Ya. Saya percaya ini bukan satu kebetulan. Tuhan menyatakan dirinya kepada pria itu. Siapa dia? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah,
untuk kasus yang ini, saudara, ini berbeda dengan wanita Samaria atau wanita yang mengalami pendarahan. Untuk kasus ini, dan memang ini memang bisa terjadi, kadang-kadang terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kelemahan atau hal-hal yang buruk akibat sesuatu yang salah yang pernah kita lakukan. Ya, tapi kalau di sini dalam konteks ini jelas sekali Tuhan mengatakan tentang dosa. Namun ada hal-hal lain juga, misalnya tentang sakit penyakit. Kalau kita nggak menjaga, kita nggak sembrono, saudara. Bukan saya katakan kalau orang yang udah jaga banget itu lalu nggak mungkin sakit. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai anak-anak Tuhan juga jangan cuma ngandalkan, oh Tuhan, yang penting aku sama Tuhan berdoa, belur-belurnya menyembuhkan aku. Jangan cuma ngandalkan itu, tapi kita nggak mau jaga pola makan kita, pola hidup kita. Ya, tetap ya saudara. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dialami itu akibat sesuatu yang keliru yang pernah kita lakukan. Apapun itu. Nah kalau di dalam kasus ini, dalam peristiwa pria itu, Tuhan katakan engkau telah sembuh. Tapi Tuhan tuh, saya tuh paling senang sama Tuhan tuh ini loh saudara. Tuhan tuh loh kalau ngomong gak pernah menghakimi. Ya, saya senang banget, kata-katanya tuh baik. Persis sama waktu kayak perempuan Samaria. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan tuh gak mungkin gak tanya apa sih dosamu, ngapain kamu ngelakuin kayak gitu, enggak. Tuhan cuma, orang itu pasti tahu kok. Yang dimaksud Tuhan apa tuh udah ngerti, dosa apa tuh dia udah ngerti. Ya. Terus lanjut 15. Orang itu keluar, lalu, nah saudara, dia jadi saksi yang luar biasa. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tadi di awal dia sudah tahu reaksinya, orang-orang itu sebenarnya nggak suka kesembuhan itu terjadi, nggak suka ada hal-hal yang baik terjadi walaupun itu baik, walaupun itu mujizat. Tetapi di hari Sabat, mereka lebih menghargai adat budaya daripada satu peristiwa mujizat, daripada satu peristiwa kesembuhan yang luar biasa. Apalagi sang pembuat mujizat, mereka pasti gak suka. Tetapi pada saat ini ketika dia sudah tahu siapa Yesus ketika bertemu di bait Allah, karena saya percaya Tuhan juga mau orang ini tahu siapa yang menyembuhkan. Sumber mujizat itu bukan lagi orang itu akan berharap dengan air yang bergoncang, dengan malaikat Tuhan yang turun ke kolam, tetapi orang itu bertemu dengan sumber pembuat mujizat itu. Dan dia ngerti ketika aku mengalami perjumpaan dengan sang pembuat mujizat itu sendiri, aku mengalami pemulihan, aku mengalami kesembuhan. Aku tidak perlu lagi datang ke kolam itu, karena aku sudah bertemu dengan Yesus. Dan Tuhan mau dia bersaksi. Bersaksi itu memberkati saudara. Katakan orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saya yakin dia pasti tahu, mereka gak suka dengar begitu, tapi dia menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Lanjut 16. Dan karena itu, ya karena dia saksi kemana-mana, wah orang makin ngerti. Yesus begitu luar biasa. Orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya. Cukup konyol menurut saya, ya saudara. Satu adat yang dipegang, ya, tetapi di sisi lain mengabaikan orang-orang yang rindu untuk mengalami kesembuhan. Ya saudara ya, jangan sampai juga kita menjadi anak Tuhan ini masih pegang adat yang kepercayaan yang sangat tidak membantu. Ya, kita mau maju terus, berlari di dalam Tuhan. Kalau memang itu sesuatu yang tidak berguna, kepercayaan yang sebetulnya kita sebagai anak Tuhan tidak perlu lakukan, memelihara hari-hari tertentu ya saudara ya. Saya pernah punya tukang kebun saudara dulu ya. Aduh saudara, itu izin sama mama saya itu hampir tiap kali saya ditanya, "Loh Pak, balik meneh, napa? Anu Bu, ada perayaan ini, perayaan itu." Saya bilang, Pak, duitmu nggo kerja yang entek meng kanggo tuku-tuku ngerayakan hari-hari. Saya sampai heran ya, ada yang masih pegang seperti itu juga saudara. Ya. Lanjut dulu ya, 17. Nah ini saya mau masuk di poin yang ketiga, 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lanjut dulu, 18 yang terakhir.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Itu tidak membuat Tuhan berhenti bekerja. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Saudara ya, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mau lakukan mujizat. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok. Tuhan bilang, Bapakku bekerja, aku bekerja. Tidak ada batasan. Orang Yahudi tidak suka, Tuhan tidak peduli. Itu hari Sabat, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak pernah peduli dengan sesuatu yang rasanya saudara Anda rasakan atau saya rasakan tidak akan pernah bisa membuat aku mengalami kesembuhan, pemulihan mujizat. Tuhan tidak peduli halangan apapun yang Anda pikirkan, Anda rasakan, yang orang lain buat terhadap Anda, Tuhan tidak akan pernah peduli. Yang Tuhan pedulikan, engkau masih punya harapan. Engkau masih punya secercah sinar kehidupan dalam dirimu, iman kepada Tuhan. Aku mau berjumpa dengan engkau. Tidak peduli orang lain mau halangi, tidak peduli orang lain mau katakan itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa sulitnya perkaramu. Tuhan mau engkau alami perjumpaan dia dan mengalami pemulihan, mengalami mujizat Tuhan terjadi. Waktunya tidak akan pernah tahu, Tuhan katakan. Mau Sabat, mau enggak Sabat, mau dibunuh, enggak dibunuh, Tuhan tidak peduli. Hari itu Tuhan berkata ya, aku mau berurusan sama orang ini yang sudah setia sama aku. Sama orang ini yang 38 tahun. Bergumul. Aku mau berurusan dengan dia. Tepat justru di hari Sabat. Bukannya Tuhan gak tahu. Tahu persis saudara, orang Yahudi aja tahu. Itu hari Sabat gak boleh ngapa-ngapa. Tapi mujizat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Engkau yang rindu pada pagi hari ini mengalami sesuatu yang baru. Tuhan, aku perlu energimu yang baru. Seperti wanita yang pendarahan. Aku mau Tuhan mengalami perjumpaan dengan engkau. Mari saudara, kita rindukan. Setelah firman ini, mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau doa, kita mau sembah dia sejenak. Tuhan, aku mau seperti pria itu mengalami perjumpaan dengan engkau. Baharui aku, baharui energiku, pulihkan aku. Sehingga aku mengalami kemenangan. Sehingga aku akan bisa berlari. Sehingga aku bisa berjalan kembali. Aku bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kulakukan di dalam hidupku. Sehingga aku menjadi saksi. Sehingga aku tidak menjadi bahan tertawaan orang. Sehingga aku tidak menjadi orang yang diabaikan. Ketika dia bersaksi orang itu saudara. Orang itu pasti menjadi pusat perhatian. Karena apa? Dia yang tadinya hanya bisa tiduran di situ. Mungkin dia itu loh saudara, apa tuh namanya? Crawling tuh apa? Merangkak saudara ya. Dia merangkak saudara ya. Dia mungkin merangkak, kalau merangkak dengan susah payah, bet lainan duluin kayak gitu. Orang cuma setiap hari cuma lihat dia berusaha merangkak tok gitu. Ya. Enggak masuk hitungan orang sama sekali. Bahkan saudara lihat dia sendiri loh, keluarganya juga gak ada yang care lagi sama dia. Capek loh, ngurusin orang kayak gitu 38 tahun itu kalau ndak orang yang dikasih kekuatan sama Tuhan untuk care sama dia. Ndak bisa loh saudara, ngerawat orang sakit seperti itu 38 tahun. Ndak gampang, maka saya mengerti kenapa bahkan keluarganya pun gak ada yang nolong dia. Tapi hari itu Tuhan bawa satu perubahan luar biasa. Tuhan mau orang itu bangkit berdiri. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, ketika engkau berjumpa dengan Sang Pembuat Mujizat, engkau tidak perlukan orang lain untuk menolong engkau. Cukup engkau bertemu dengan Sang Pembuat Mujizat itu sendiri dan hidupmu akan diubahkan. Dan Tuhan katakan, ayo sekarang ambil keputusan. Yes Tuhan, aku mau
bangkit Tuhan. Kalau Engkau katakan aku mau bangkit, aku harus bangkit. Aku mau bangkit. Aku mau jadi saksimu. Aku mau angkat semua, buang semua beban. Apapun yang selama ini menekan aku percaya akan Engkau Tuhan. Recharge. Charge aku lagi Tuhan dengan energi yang darimu, dengan kuasa yang dari. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau ajak tim pelayan pujian. Kita akan mau menyembah Dia terlebih dahulu. Oria kara para bushi kara. Yang lagu pertama tadi ya, ada mujizat itu. Lalu kita akan menyembah. Kita minta Tuhan, biarlah Tuhan api-Mu boleh yang ada di tempat ini terus Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Saya percaya saudara di tempat ini api Tuhan ada saudara ya. Biar itu menjamah setiap kita, membaharui setiap kita, memberikan kita energi yang baru, kuasa yang dari Tuhan yang membangkitkan kita. Haleluya, yes Jesus. Aku mau Tuhan, Engkau sembuhkan. Aku tidak mau berlama-lama hidup di dalam apa yang membuat aku sakit. Aku tidak mau berlama-lama ada di dalam keadaan yang membuat aku lemah. Pagi ini ketika Tuhan tanya sama kita, benar Engkau mau? Kalau Engkau mau bangkit, Engkau jangan ada di situ terus. Jangan ada dalam pemikiran yang sama yang akan melemahkan Engkau. Mungkin sekelilingmu menekan, membiarkan, tetapi aku Allahmu tidak akan pernah membiarkan. Seperti Tuhan lakukan kepada pria itu. Dia menjumpai, minta Tuhan jumpai aku lagi Tuhan. Yes, nyanyikan pujian ini terlebih dahulu, haleluya. Kuasa namamu tiada berkesudahan, kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman, maka yes Tuhan semuanya jadi. Amin. Kuasa namamu tiada berkesudahan, kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Haleluya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Yes. Selama kau besertaku, ku melihat bahwa mujizat setiap hari selama ku menyembah. Amin Tuhan, yes. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Haleluya. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Sembah Dia. Jesus, Bapak kami mau kembali pagi hari ini Tuhan. Charge setiap kami Tuhan. Kami memerlukan energi-Mu, kuasa-Mu Tuhan.
Penuhi setiap kami, mengalir di dalam kami Tuhan, membangkitkan kami, membaharui kami Tuhan, membuat kami bangkit, membuat kami bangun, membuat kami menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan, membuat kami berjalan bahkan berlari bersama dengan Engkau. Ya Rabba Bapa Shanaro Ishana Arya Ashara. Yes Jesus, baharui Tuhan setiap kami Tuhan. Orya bara bara laba syakara bara laba shanaro. Ya Rabba takarabo syakara bara laba shanaro. Irara labo shanarabo. Oh yes Jesus, penuhkan dalam setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami terus Tuhan dikuatkan, dibaharui, sesuatu yang memulihkan kami, sesuatu yang membangkitkan kami yang daripada-Mu Tuhan. Penuhkan setiap kami, pengurapan-Mu yang baru Tuhan, Kau curahkan atas setiap kami Bapa. Rata karabo, ya rata karabo, shikara bara 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 labase, ora bara 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 labase, shikara bara bara labase sampade. Kiara bara 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 labase, shikara bara 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 labase, sokoro koro bara 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 labase. Ora takaraba shikara kara bara 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 shikara kara bara 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 labase. Yes Tuhan, alirkan Tuhan api-Mu Tuhan. Kiarata karabo sokoro koro baraba shikarata karabo orata kara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Jesus, orata karabo shakara bara bara laba shakaro orapata karabo shikara kara kara. Haleluya. Ora bara bara laba shikara bata kara bara bara laba sokoro koro bara laba shanaro. Naro Urata karaba shikara bara 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 laba. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap hati yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau, Engkau jamah, Engkau puaskan Tuhan. Alirkan kembali Tuhan. Engkau Allah yang menghidupkan, Engkau Allah yang membangkitkan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.